Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan. Wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub wasahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah wal Sunnah wa anta khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para satid, para pengujian dan khusus untuk kita bersama Syekh Muhammad Aqim Allah fi kulli hayati, semoga beliau diberikan kesehatan dan batin juga senantiasa beliau selalu diistiqomahkan dalam berdakwah, mengajak kita bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga khusus kepada kami, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua yang hadir yang sama-sama diberikan berkah oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan taufik inayah hidayah kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan anggota tubuh kita untuk sama-sama beribadah salat maghrib secara berjamaah di Masjid Jami' Al-Ittihad. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amalan ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, ibadah yang kaitannya hubungan kita dengan Allah ataupun ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia, semoga ibadah tersebut memperoleh daripada kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juga rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad yang menjadikan wasilah kita dikenalkan oleh beliau pentingnya berakidah, beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan segala sesuatunya orientasi kita adalah mengharapkan ridho dari Allah. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah Tuhan, wa bil Islami dina, Islam adalah agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad adalah nabi dan rasul yang menjadikan teladan buat kita semua. Wa bil Qur'ani imama wa hukma, dan Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hidup. Maka ketika kita di dalam kehidupan yang fana ini mengikuti daripada petunjuk pedoman Al-Qur'an Karim, hudan linnas, hudan lil muttaqin,
La raiba fihi. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Al-Quran berisikan bagaimana di situ ada perintah, ada larangan, ada hukum, ada tarikh, ada sejarah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah orang-orang terdahulu yang menjadikan ibrah, pelajaran buat kita. Belajar dari orang-orang yang soleh, keluarga daripada Imran, keluarga yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun bercermin jangan sampai kita memiliki karakter tabiat daripada manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yaitu Fir'aun, Qarun, Haman. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Maka itu pelajaran buat kita. Jangan sampai orang-orang yang disinggung oleh Allah menjadi musuh Allah, memusuh daripada yang menjadi musuhnya para Rasul Allah. Maka kita pun berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai karakter atau sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah itu ada pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mukadimah di awal tadi saya sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 36 bagaimana Allah memerintahkan kepada kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh menduakan Allah. Kita hanya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah Allah Rabbuna, Tuhan kami, wa Rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam beserta isinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan semua yang ada di muka bumi ini, di daratan, di lautan. Begitupun adanya manusia, adanya tumbuhan, adanya hayawan, ada makhluk gaib berupa jin, syaitan, para malaikat, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu. Dan semua ciptaan Allah, makhluk Allah beribadah kepada Allah. Yusabbihuna, bertasbih kepada Allah. Langit bertasbih, bumi bertasbih, pohon-pohon bertasbih, binatang-binatang bertasbih, kecuali syaitan. Kalau syaitan itu tidak mau beribadah kepada Allah, yang dulunya namanya syaitan itu beribadah ribuan tahun dan tidak berada dalam surganya Allah, lantaran tidak mau melaksanakan perintahnya Allah untuk menghormati daripada Nabi Adam, maka diusir oleh Allah dari surga ke bumi. Fakhruj fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga karena kamu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi jemaah rahimakumullah, iblis pun turun dari surga ke bumi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, walaupun aku diusir dari surga turun ke dunia, ke bumi, dan aku mendapatkan laknat darimu ya Allah, mendapatkan jaminan masuk ke dalam neraka-Mu, aku minta dua permohonan. Yang pertama, panjangkan umurku sampai hari kiamat, dan jangan anak cucuku meninggal sebelum hari kiamat. Itu syaitan permintaannya. Jadi umurnya panjang, ribuan tahun, jutaan tahun. Dan minta yang kedua, kata syaitan, yaitu izinkan aku untuk menggoda anak cucu Nabi Adam supaya tidak ibadah kepadamu. Nah, itu tugasnya syaitan hadirin, menggoda kita semua manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur pun digoda.
Makanya kadang-kala ketika tidur ada mimpi bagus, ada mimpi enak, ada mimpi gak enak. Biasanya rahimakumullah, mimpi itu kalau orang dulu bilang adalah bunganya tidur. Dan biasanya mimpi sesuai dengan apa yang sebelum tidur dibayangkan. Ya, kalau ngebayangin kampung halaman kadang-kala ke bawah tuh tidurnya pun juga mimpi kampung halaman. Makanya kata ulama, kalau kita pengen mimpi bertemu dengan kekasih kita yakni Nabi Muhammad, harus banyakin tuh baca sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabawi, sejarah Nabi Muhammad. Terus kita tanamkan, terus kita banyak juga sholawat kepada beliau, berharap dalam mimpinya berjumpa dengan Nabi Muhammad, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW, barang siapa dalam mimpinya dia dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan aku, maka sesungguhnya itu adalah aku. Karena yang namanya syaitan itu tidak bisa menyerupai daripada Nabi Muhammad. Dan tidak mudah orang ingin berjumpa dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad kecuali benar-benar rasa cintanya, rasa rindunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hanya bisa berharap, berdoa, mudah-mudahan sebelum kita menghadap Allah, Allah izinkan kita bisa bermimpi dalam tidur kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, hidup kita akan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ibadah mustahil kita dapat barokah, dapat kebaikan dari Allah. Bisa kita rasakan ya rahimakumullah, di saat kita beribadah maka insya Allah umur kita barokah, kesehatan kita barokah. Begitupun kalau kita punya ilmu, ilmu kita barokah. Kalau kita punya keluarga, dengan kita ibadah, maka keluarga kita barokah. Dalam suatu riwayat yang rahimakumullah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang yang diputuskan berkahnya oleh Allah, sementara kita ini butuh barokah. Barokah itu artinya kebaikan di dalam kebaikan, ziyadatul khair 'alal khair. Siapa orang yang terputus berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang yang asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hidupnya serba kecukupan, kaya raya, bergelimangan dengan harta benda, tapi dia tidak memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai kebaikan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala untuknya. Lalu jemaah rahimahullah, yang kedua, siapa orang yang terputus berkahnya dari Allah? Adalah orang yang uqul walidain, orang yang nyakitin orang tua. Makanya inilah dalam ayat yang saya bacakan tadi, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan orang yang beribadah akan memperoleh barokah dari Allah. Lalu giat memperoleh barokah juga bagaimana kita senantiasa birrul walidain, bakti terhadap orang tua. Makanya setelah kita beribadah, lalu yang kedua diperintahkan oleh Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Jadi kunci kesuksesan di dunia ini hadirin ada pada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, subhanallah, itu ada pintu doa kita akan dikabul oleh Allah. Tidak jauh-jauh kita, syariat minta terkabulnya doa. Kalau masih ada orang tua kita, sesungguhnya disitulah orang tua kita ketika mengangkat tangan, berucap di hadapan Allah, ya Allah bahagiakan anakku,
Maka bisa dipastikan ketika orang tua minta kepada Allah supaya anaknya dibahagiakan oleh Allah, maka terkabulnya doa orang tua tadi, maka anaknya akan dibahagiakan oleh Allah. Dalam satu keterangan seperti itu, satu kali orang tua kita minta supaya anak keluarga, ya anaknya, cucunya, keluarganya diberikan berkah oleh Allah, terutama anak-anaknya supaya senantiasa diberikan kebaikan. Dari lisan orang tua tadi bisa dipastikan satu kali aja berdoa sama Allah biar anak-anaknya pada berkah, pada dapat kemuliaan. Itu doa orang tua tadi akan menjadikan asbab anak-anaknya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalau setiap waktu 5 kali sehari semalam? Bagaimana di setiap saat-saat yang terbaik dia munajat kepada Allah, saat-saat ijabahnya doa hamba tadi di hadapan Allah. Selesai azan, dia mengangkat tangan di hadapan Allah, ya Allah, Rabbi hablana minas salihin, berikan karunia kepada anak keturunanku anak-anak yang baik, anak-anak yang mulia, anak-anak yang sukses, anak-anak yang berbahagia dunia dan akhirat, ya Allah. Maka banyak-banyaklah kita investasi doa buat anak. Maka insya Allah doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Mumpung kita masih ada, mumpung masih hidup, doakan anak-anak kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang tua itu keramat. Orang tua kita itu menjadikan asbab setiap keinginan anaknya insya Allah akan dipenuhi oleh Allah, diwujudkan oleh Allah dunia dan akhirat. Makanya setiap ada niat baik, kalau kita orang tuanya masih ada, soanlah ke orang tua, berkunjunglah ke orang tua, silaturahimlah ke orang tua, sampaikan hajat kita kepada kedua orang tua kita. Ayah bunda, doakan saya lagi ada hajat. Kalau seandainya saya lagi kuliah, mudah-mudahan sebentar lagi saya mengerjakan skripsi atau tesis dan lain sebagainya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Doakan kami wahai ayah bunda. Lalu orang tua berdoa, maka bisa dipastikan doa orang tua kita akan dikabul oleh Allah. Begitupun pengen punya tempat tinggal, pengen punya pekerjaan, pengen punya apapun, termasuk kita niat, ya Allah, saya ingin menjadi hamba Allah, ingin berangkat ke Mekah Madinah, silakan. Jadikan wasilah, minta doa dari kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita masih ada, itulah menjadikan asbab doa kita akan dikabul. Jangankan yang rahimakumullah orang tua kita, orang tua yang soleh, sekalipun kata ulama orang tua kita belum soleh, atau mungkin orang tua kita belum dapat hidayah dari Allah, jangan pernah anak menyakiti orang tuanya. Walaupun orang tuanya tadi belum soleh, tetap bakti kita anak terhadap orang tua, mendoakan orang tuanya supaya mendapatkan ampunan dari Allah, karena ini perintah dari Allah. Rabbighfirli wali walidayya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak memohonkan di hadapan Allah supaya dapat ampunan dari Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahu fi sakhtil walidain. Allah akan meridhoi hambanya ketika orang tuanya telah meridhoinya. Begitupun sebaliknya, Allah akan marah, Allah akan membencinya kepada hambanya ketika dia punya orang tuanya tidak menyukainya, orang tuanya membencinya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang terputus berkahnya dari Allah adalah orang yang nyakitin hati orang tua. Ketika kita sebagai anak bakti terhadap orang tua, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Apa kita layak, masih bisa disebut anak yang bakti terhadap orang tua? Sepeninggalan orang tua kita, ayah bunda sudah tidak ada, tetapkan kita untuk menjadi orang yang baik.
menjadi orang yang gemar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tingkatkan amal soleh kita di hadapan Allah biar kita menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik. Maka kebaikan yang kita lakukan ini membuat orang tua kita yang ada di alam barzah bahagia, senang, senyum melihat kita anaknya yang ditinggalkannya menjadi anak yang baik, anak yang menjaga sholat di awal waktu, anak yang gemar membaca Al-Quran, anak yang gemar senantiasa silaturahim, menghubungkan tali kasih sayang kepada karib kerabatnya. Itu juga diantaranya anak yang baik, anak yang disebut bakti terhadap orang tuanya ketika anak tadi menghubungkan tali silaturahim kepada sanak famili, kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada keponakan-keponakannya. Itu membuat bahagia, membuat senang daripada orang tua kita yang sudah tidak ada. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita anak bakti terhadap orang tua, termasuk doa anak tadi itu ya ketika munajat kepada Allah akan cepat dikabul sama Allah. Jadi kalau kita ini menjadi anak yang saleh, lalu orang tuanya pun juga menyatakan kalau kita ini jadi anak yang saleh, ini doa kita ini cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi jamaah rahimakumullah, yaitu seorang sahabat yang hidup di masa zaman Nabi Muhammad yang namanya sahabat Uwais Al-Qarni, tinggal di Yaman. Jadi Yaman yang rahimahumullah jauh ya dari kota Mekah. Dan kota Yaman yang rahimahumullah adalah kota ya yang mana di situ banyak orang-orang yang saleh, banyak orang-orang yang baik. Makanya disunahkan ketika tawaf yang rahimahumullah dari Hajar Aswad, ya kan, terus gitu kan, di situ ada namanya ya Rukun Yamani, yaitu menghadap ke arah Yaman. Dan disitulah tempat yang ketika munajat doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais Al-Qarni jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang fakir miskin di kampung itu, di negeri di kota Yaman itu. Uwais Al-Qarni orang yang miskin, dia mempunyai ibu yang sudah tua, yang mana subhanallah dengan keikhlasannya Uwais Al-Qarni ini jamaah rahimakumullah merawat bundanya, satu-satunya orang tua yang menjadikan asbab hadirnya dia ada di alam dunia ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni pun terus bakti terhadap orang tuanya, karena memang orang tuanya dalam kondisi sudah tua renta. Maka ketika ibunya dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, Uwais Al-Qarni ikhlas karena Allah memasak buat orang tuanya. Ketika sudah masak itu sudah matang masakannya, lalu dia ambil tempatnya, lalu disuapin dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan bagaimana di saat dia kecil, orang tuanya yang penuh dengan keikhlasan memberikan makanannya, menyuapinya dengan tulus, dengan ikhlas. Begitupun berjuang mencari nafkah untuk anaknya tadi. Maka Uwais Al-Qarni pun membayangkan bagaimana perjuangan orang tuanya. Dan mumpung kesempatan yang begitu berharga, Uwais Al-Qarni mencurahkan ketulusannya, pengabdiannya kepada bundanya. Ketika pagi hari setelah bundanya, ya kebetulan jemaah rahimahullah udah tua, jadi udah nggak bisa banyak gerak. Jadi mandi pun udah dilap, menurut suatu hikayat ini udah dilap hari ini. Udah dilap, maka udah nggak bisa jalan kemana-mana. Udah selesai ngurusin ibunya, maka Uwais Al-Qarni keluar jemaah rahimakumullah nyari rezeki. Kebetulan menggembala kambing jemaah rahimakumullah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlasnya ketika dapat rezeki, dia belikan makanan. Bahkan ketika ibunya minta untuk dibelikannya ya air susu, maka Uwais Al-Qarni pun
dengan ikhlasnya mencari dan membelinya. Lalu dia bawa pulang itu, dia bikinkan itu air susu tadi, diberikannya kepada bundanya dengan ikhlas, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap hari dilakukan oleh Wais Al-Qarni. Sampai jamaah rahimakumullah, dalam suatu cerita ini bundanya pun mohon maaf ketika buang air pun dalam kondisi kesulitan. Maka tidak sungkan-sungkannya Wais Al-Qarni pun subhanallah mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah mensucikan daripada najisnya kotoran bundanya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa sarung tangan. Langsung jamaah rahimakumullah bersihkan itu kotoran bundanya. Dia elap, dia mandikan bundanya, dia kasih makan itu bundanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ternyata itulah punya keistimewaan. Walaupun tidak tahu di mana itu Wais Al-Qarni berada. Beliau bilang ya rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, nanti suatu saat ketika engkau melakukan ibadah haji, berangkat ke Mekah, kebetulan sudah ada di Madinah saat itu Nabi Muhammad. Jadi Wais Al-Qarni yang rahimakumullah ada di Yaman. Nabi Muhammad saat itu ada di kota Madinah. Dari Mekah aja jauh, apalagi di Madinah. Maka Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, nanti suatu saat di musim haji ketika engkau berangkat ke kota Mekah di Masjidil Haram, ketemu sama seseorang namanya Wais Al-Qarni. Cium tangannya, minta berkah kepadanya. Jemaah rahimakumullah, Allahu Akbar. Singkat cerita jemaah rahimakumullah, bertahun-tahun Wais Al-Qarni ini bekerja menggembala kambing. Maka akhirnya jemaah rahimakumullah, Wais Al-Qarni memberanikan diri, mumpung ibunya masih hidup. Dia menawarkan kepada ibunya, wahai bunda, apa yang bunda inginkan? Yang sudah lama bunda menanti-nanti, berharap ibadah. Mungkin ada keinginan yang bunda ingin lakukan. Insya Allah Wais akan melakukan itu dan akan memenuhi dari kemauan bunda, keinginan bunda. Kata bundanya, wahai Wais, bunda sesungguhnya sudah lama ingin mengunjungi kota Mekah, ingin tawaf di sana, ingin sa'i di sana, ingin wukuf di sana. Maka jemaah rahimakumullah, ternyata bunda daripada Wais Al-Qarni ini ingin melakukan ibadah haji. Maka Wais Al-Qarni jemaah rahimakumullah memberanikan diri, dia datang ke majikannya, dia bilang, wahai Tuhan, saya ini izin bahwasanya nanti musim haji saya akan berangkat melakukan ibadah haji. Maka majikannya dengan senang hati jemaah rahimakumullah, dia belikan itu, dia kasihkan itu sebagai upahnya. Dia kasih itu kambing jemaah rahimakumullah. Lalu kambing tadi yang dikasihkan oleh majikannya dijualnya untuk biaya ongkos berangkat melakukan ibadah haji. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hikayat, setelah dikasih kambing jemaah rahimakumullah, itu kambingnya dipikul, digendong, karena jauh dari rumah dia ke rumahnya Wais. Diangkat, digendong jemaah rahimakumullah, karena ngebayangin bagaimana di saat nanti berangkat ke Mekah, aku akan membawa bundaku yang dalam kondisi darurat seperti itu. Maka latihan jemaah rahimakumullah, Wais pun mengangkat itu kambing yang besar tadi. Lalu dijualnya jemaah rahimakumullah. Setelah dapat duit, baru ketika musim haji bundanya langsung jemaah rahimakumullah digendongnya, dia bilang, bunda ayo ikut Wais melakukan ibadah haji sesuai dengan bunda yang ingin lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kota Yaman ke Mekah, bundanya Wais digendong dengan ikhlasnya berjalan kaki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhari-hari, ketika lelah, ketika capek, Wais pun berhenti istirahat di situ jemaah rahimakumullah. Ketika lapar,
membeli makanan, disuapinya dengan ikhlas bundanya. Berangkat jemaah rahimakumullah, sampailah di kota Mekah. Maka Wais pun dengan bangga, dengan bahagianya, termasuk bundanya yang sudah lama merindukan ingin melakukan ibadah haji, sampainya di kota Mekah. Maka jemaah rahimakumullah, maka Wais pun melakukan tawaf, melakukan sa'i. Begitupun jemaah rahimakumullah rangkaian-rangkaian ibadah haji. Singkat cerita jemaah rahimakumullah, Abu Bakar Umar pun saat itu berangkat. Kebetulan dalam satu cerita ini Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia saat itu. Jadi lama ceritanya. Ketika jemaah rahimakumullah Abu Bakar dengan Umar sudah ada di kota Mekah, maka melihat ada seorang yang ini ciri-cirinya yang disampaikan persis oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika engkau jumpai melakukan ibadah haji dari kota Yaman, dia adalah seorang yang ikhlas mengurusi orang tuanya, ya, yang benar-benar mengabdi kepada orang tuanya. Ketika engkau jumpai, mintalah doa darinya, jabat tanganlah dengannya. Maka jemaah rahimakumullah, atas izin Allah, maka Abu Bakar dan Umar ini diketemukan di Masjidil Haram, ketemu dengan Wais, lalu didekatinya itu Wais oleh sahabat tadi dan minta doa. Wahai ya seorang sahabat, kalau boleh saya pengen kenal siapa namamu. Nama saya adalah Wais. Dari mana? Dari Yaman. Persis dalam hatinya inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon doakan saya supaya mendapatkan ya keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan ya rahimakumullah, sekelas Abu Bakar Umar yang dekat dengan Rasulullah, ibadahnya luar biasa. Ketika berjumpa dengan Wais Al-Qarni, minta didoakan oleh Wais Al-Qarni. Apa rahasianya Wais Al-Qarni mendoakan sahabat tadi? Karena baktinya dia terhadap orang tuanya. Jadi jemaah rahimakumullah, anak yang soleh ini juga menjadi penyebab kalau berdoa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana wabil qurba. Begitupun kita jemaah rahimakumullah harus baik dengan karib kerabat kita. Makanya ya adanya pertemuan ya keluarga, ya, silaturahim halal bihalal, keluarga besar pulang ya kan. Ya, ada semacam arisan keluarga. Itu sebenarnya adalah menghubungkan. Bagaimana supaya tidak putus ya rahimakumullah obor. Kalau ya kata orang kita mah jangan putus obor. Supaya bagaimana dikenalkan itu ya ponakan dengan ponakan. Ya bagaimana ponakan biar kenal sama mama, kakak biar kenal ya rahimakumullah ya dengan saudara-saudara sepupunya. Ini mesti dikenalkan dari orang tuanya. Itulah pentingnya kita silaturahim. Karena tidak sedikit yang rahimakumullah ada cerita ya sangat sedih, sangat ironis bagaimana ada peristiwa yang rahimakumullah ya ketemu di suatu tempat yang namanya anak muda kadang-kadang mudah tersinggung gitu kan, sedikit-sedikit jadi masalah besar. Jadi ketika di mobil yang orang keinjak kakinya, dia nggak terima ya, akhirnya sedikit ada bentrok yang rahimakumullah. Maka akhirnya dibawalah ke kepolisian kedua, dipanggillah orang tuanya. Apa yang terjadi? Subhanallah, ketika dipanggil dia rahimakumullah, kedua belah pihak orang tuanya ternyata itu adalah masih saudara, masih sepupu dia rahimakumullah. Lah ini karena tidak adanya komunikasi silaturahim. Inilah Al-Quran mengajarkan bagaimana wabil qurba, bagaimana kita menghubungkan karib kerabat kita, keluarga besar kita. Jangan sampai putus silaturahim. Selanjutnya ya rahimakumullah wal yatama. Kita pun senantiasa harus sayang kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu orang tuanya adalah kita. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menyayangi anak yatim kahataini fil jannah, maka posisinya dalam surga seperti ini. Sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Karena kalau kita lihat sejarah ya rahimakumullah, Nabi Muhammad beliau menjadi yatim. Itu usia 6 bulan dalam kandungan ibundanya.
Yatim piatu yang rahimakumullah, ya, ketika usia 6 tahun. Yatim piatu. Makanya Nabi benar-benar yang menegaskan sayangi anak yatim. Karena mereka orang tuanya adalah kita semua. Mereka telah ditinggalkan oleh orang yang mencintainya. Ayah bundanya sudah tidak ada. Maka kita yang alhamdulillah diberikan panjang umur, lalu kita menyaksikan, melihat ada saudara-saudara kita, terutama dari keluarga kita hadirin. Kalau mungkin ada keponakan dia putus sekolah karena memang tidak ada biaya, karena orang tuanya sudah tidak ada, maka kitalah orang tuanya, pamannya. Kita bawa itu anak yatim, kita asuh di rumah kita, kita besarkan di rumah kita. Bisa jadi anak yatim tadi punya derajat di hadapan Allah. Ada ceritanya rahimakumullah tidak sedikit juga. Ada paman dengan ikhlasnya membimbing, mendidik keponakannya si yatim tadi sampai dia tumbuh besar, tumbuh dewasa, sampai dia mengenyam pendidikan luar biasa, pendidikan tinggi, sampai punya pekerjaan. Apa yang terjadi dengan ketulusan itu paman yang membesarkan keponakannya dari rumah yang sederhana, karena keponakannya sukses, alhamdulillah, rumahnya dibagusin nama keponakannya. Begitupun dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh keponakannya. Inilah timbal balas budi. Siapa yang menanam kebaikan tidak akan tertukar, kebaikan pasti akan dapat kebaikan. Makanya rahimakumullah, yang kita lihat anak yatim yang dari keluarga kita terdekat, kalau memang ada keponakan, alhamdulillah nyaman. Seandainya ya kita lihat tetangga-tetangga kita, barangkali ada anak yatim tetangga kita yang rahimakumullah, kalau kita ada rezeki tiap bulan kita sisihkan, ya, kita tanyakan berapa keperluan tiap bulan untuk sekolahnya. Kalau kita mampu, silakan bantu anak yatim tadi. Maka insya Allah siapa yang berikan kemudahan, kelonggaran kepada orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka kita pun akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi anak yatim, dan ini adalah rangkaian yang diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal masakin, begitupun orang-orang miskin. Jadi yang rahimakumullah, kita lihat mungkin di sebelah kanan kiri kita ada orang yang miskin, yang dia membutuhkan ya uluran tangan dari kita. Kalau mungkin ada rezeki berbagilah makanan, ya ada rezeki lagi yang rahimakumullah, berikan kita sedekah kepadanya, supaya jangan sampai mereka ya si fakir tadi, dia tidak, ya si miskin tadi dia kehabisan beras, nggak punya beras, dia nggak punya makanan, sampai dalam kondisi dia kelaparan. Maka jemaah rahimakumullah, kita orang yang beriman, kalau ada tetangganya dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, tidak peduli kepadanya, tidak sempurna iman seseorang, kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jaridil qurba, begitupun kita kudu bagus sama tetangga, baik tetangga dekat ataupun wajaril junub, apapun tetangga yang jauh. Kalau kata Imam Ghazali, tetangga kita ini 40 rumah. Depan 40, belakang 40, kanan kiri 40. Jadi 40 rumah itu tetangga kita. Kudu kita hormati, kudu kita ya hargai, kudu kita ya sayangi. Apalagi yang namanya tetangga kita, rumah dekat dengan kita, hadirin, itu saudara dekat kita, Pak. Ya kan, kalau apa-apa mesti ke tetangga dulu, Pak. Kita butuh sesuatu, nggak mungkin ke saudara kita yang jauh. Termasuk yang rahimakumullah, kalau kita ada acara, Pak, mesti tetangga kita dulu yang dicari-cari, yang kita minta tolongin. Makanya rahimakumullah, kalau kita bagus dengan tetangga kita, insya Allah aman kita. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk orang yang akan memperoleh kebahagiaan adalah al-jaru as-salih, dia punya tetangganya bagus. Nah, orang juga apa namanya, kalau kita nih sama tetangga kitanya bagus, sama tetangga orang juga pasti akan baik sama kita. Makanya rahimakumullah, kita pahami bahwa tetangga adalah saudara kita
ya maka kita pun ada hak bagaimana untuk ya saling ya membantu satu dengan yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun selanjutnya adalah wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi, yaitu ya orang yang satu pekerjaan dengan kita. Tentunya dimanapun kita berada, ya tentunya kita terus tebarkan kebaikan kepada siapapun, tebarkan manfaat, tinggalkan kenangan-kenangan yang baik untuk sesama saudara kita. Bukankah kata Nabi, khairun-nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu memberikan manfaat untuk orang lain. Apa yang kita bisa? Kalau kita punya ilmu, sampaikan ilmu kepada orang lain. Kita punya tenaga, yuk kita ringankan tenaga kita membantu orang lain. Ya. Butuh materi kita punya, ayo kita berbagi dengan orang lain. Karena insya Allah yang rahimakumullah, orang akan selalu mengenang kebaikan itu sampai kapanpun. Dan ketika kita suka ya menolong tadi, maka kita ini akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan, dan Allah akan memberikan hadirnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena ya Allah pun menjelaskan dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa shadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa, fa amma man a'ta, yang memberi dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kita membantu orang lain, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan jalan untuk kita mencapai suatu tujuan dengan asbab kita berbagi, dengan asbab kita sedekah. Ya, maka insyaallah hadirin yang rahimakumullah, ya jadi berikan apa yang kita punya sesuai dengan kemampuan kita. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu yang rahimakumullah gemar berbagi dengan sahabat yang lainnya. Kalau sampai-sampai ketika makan yang rahimakumullah, sahabat itu subhanallah enggak enggak mentang-mentang gitu kan ada di depan kita lalu makan semau kita. Ini sahabat mikir nih, ketika dikasih makanan satu piring, ngebayangin juga nih, mikirin nasib sahabat yang lain. Jadi yang rahimakumullah udah makan, ngukur banyak orang gitu, berarti kita secukupnya sewajarnya. Kita berikan makan biar muter, biar kebagian semua. Sampai ada yang rahimakumullah, ini sahabat ketika berbagi dia sampai enggak dia mikirin si A. Si A sampai dia enggak makan juga, Pak. Dikasih sama si B ini enggak makan dari si A. Karena mikirin si C. Maka si B ngasih ke si C. Terus ujung-ujungnya sampai ke si C, si Z. Si Z ini rahimahullah masih mikirin bagaimana nasibnya si A. Padahal awalnya sumbernya dari si A. Itu makanan datangnya dari si A, dari B terus sampai ke Z. Z mikirin ke A, balik lagi Pak makanan itu ke A. Itulah benar-benar jiwanya para sahabat di dalam ketulusan mau berbagi dengan sahabat yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitupun wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Jadi kalau ada orang yang rahimahullah musafir, dia dalam perjalanan mungkin minta tolong sama kita, ya kita alhamdulillah bisa membantunya. Ya kan kadang-kala begitu Pak. Ya ini ujian juga. Ya datang orang nggak kenal sama kita, waalaikumsalam. Bapak minta tolong nih, saya kehabisan ongkos. Kan ada tuh Pak begitu ya. Dari mana? Oh dari sono, Kerawang. Iya Pak, dari Kerawang. Iya dari Kerawang. Udah begitu pinternya Bapak, dia udah tahu nama saya, nama kita gitu kan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tahu dari mana? Orang nanya-nanya Pak dia Pak. Iya, saya tahu kok dari ya. Iya, dari gimana nggak nyentuh Pak ini. Dari mana? Dari Kerawang. Iya Pak Ustadz minta tolong Pak. Ini saya kehabisan ongkos. Udah begitu anak saya belum bayar SPP, Ustaz. Banyak banget Pak diceritain saya. Iya, jadi saya juga mikir juga. Tapi ikhlas ya rahimakumullah, ini ujian buat kita karena kita nyampein seperti itu. Nyampein pentingnya kita saling tolong menolong, apalagi orang dalam perjalanan tadi. Kita husnudzon, baik sangka, bisa jadi benar. Begitu. Saya lihat Pak dompet bilang dibuka, ya Allah ini ngepas banget buat besoknya. Ujian Pak.
Alhamdulillah ikhlas karena Allah Pak. Saya amplopin biar sedikit, kalau diamplopin Pak sopan. Begitu. Jadi kalau ngasih orang jemaah rahimakumullah tolong diamplopin. Jangan ngasih 100.000 200.000 nggak diamplopin. Ya apalagi yang ngasihnya 2.000. Iya kan, 20.000 gitu kan kelihatan banget kecil gitu. Ya gitu Pak. Diamplopin. Walaupun 50 Pak, kalau diamplopin berharga benar Pak. Saya amplopin Pak. Padahal masih sayang banget nih sama duit nih buat besok. Cuman karena kasihan sama dia, saya ngebayangin saya gitu. Ngebayangin kemalaman habis sholat maghrib Pak. Habis sholat maghrib lagi ngajar bocah. Yo kok bener-bener gitu orang butuh banget. Ya saya tinggalin santri, udah saya ngambil gitu kan orang. Saya jangan percaya betul dengan tadi ayat yang Allah sampaikan. Fa amman ata wa taqa wa shadaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Nanti dimudahin jalannya. Bener Pak. Itu sore habis maghrib saya ngasih orang buat ongkos ke Kerawang. Pagi itu juga Pak spontan dibayar sama Allah cash. Habis sholat subuh jamaah rahimakumullah, saya masuk ke rumah, ada yang assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak biasanya orang kalau datang ke Pak Ustadz pasti ada perlu Pak, nggak mungkin nggak perlu kan gitu. Waalaikumsalam saya intip gitu kan, oh ini romanya mah ya orang perlu sama saya gitu kan. Iya cuma saya lihat kok nggak bawa apa-apa gitu. Tapi baik sangka juga Pak, gitu. Kadang-kadang kita kan begitu nerima tamu ya. Terima tamu dilihat assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada yang dibawa agak semangat salamnya gitu ya. Kalau nggak bawa apa-apa agak lemas, waalaikumsalam ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ternyata benar barusan itu masuk. Iya, waalaikumsalam. Pak, ya silakan masuk. Iya Pak Ustadz, ini sebenarnya saya sama Alam mau ke sini Pak Ustadz, cuman nggak keburu. Jadi pagi ini saya mau silaturahim, terus ada rezeki Pak Ustadz. Ada rezeki Pak. Iya, kata saya nggak usah repot-repot Pak, kalau ada mah boleh gitu kan. Iya. Alhamdulillah Pak, masya Allah itu diamplopin persis semalam yang saya lakukan Pak. Amplop balik amplop. Iya benar Pak. Allahu Akbar. Setelah pulang Pak, saya buka 3 kali lipat tadi. 3 kali lipat dibalas sama Allah. Jadi makanya kalau nolong orang udah jangan hitung-hitungan. Kenal nggak kenal, udah jangan sampai kita nggak kenal malah nyindir. Waalaikumsalam, mohon maaf ya Pak, kalau ada mau bagi Pak rezeki buat saya pengamen gitu Pak. Ngedumel Pak, masih muda ngamen, mau sehat, emang nggak bisa kerja. Ya untung nggak denger Pak, kalau denger Pak dibalas, emang masalah. Repot urusannya. Gitu. Jadi jangan pernah deh kita seuzon sama orang lah, kita baik sangka aja sama orang biar aman. Itu yang membuat kita ini lapang hatinya. Jadi legowo gitu. Husnudzon, baik sangka. Termasuk kepada Allah kita baik sangka. Apapun ceritanya dalam kehidupan kita ini kan udah skenario Allah Pak semuanya. Kita nih hidup kalau kata orang Jawa mandremang lakoni Pak. Urip nih dremang lakoni. Udah tinggal jalanin aja. Syukurin aja jamaah rahimakumullah. Apapun yang Allah kasih kita terima. Ya, yang penting ada syukur di dalamnya. Karena syukur itu jamaah rahimakumullah enggak gampang. Jadi orang yang mau terima kasih sama Allah itu orang-orang yang dipilih sama Allah. Orang yang mau syukur itu orang yang dipilih sama Allah. Karena banyak orang yang kaya raya enggak mau syukur sama Allah. Masih kurang loh. Emang dunia mah nggak ada cukupnya Pak. Sampai kata Nabi kalau seandainya jamaah rahimakumullah ada satu peti isinya emas, kalau seandainya ada lagi peti yang kedua, pasti Pak dia minta lagi peti yang kedua yang isinya emas. Kalau seandainya ditawarin lagi ada peti lagi yang ketiga isinya emas, pasti dia minta lagi peti yang ketiga. Kapan nggak mau sama peti tadi? Kalau sudah meninggal dunia udah habis Pak. Kalau udah meninggal dunia Pak nggak ada lagi kesenangan sama dunia. Dunia itu jamaah rahimakumullah keinginannya ya ada di dunia. Kalau udah mati mau udah. Yang dibawa kain kafan yang harganya 750.000. Yang kaya sama Pak, yang miskin sama rata. Masuknya ke liang lahat yang sama.
ngadepnya ke arah kiblat. Habis diajarin Pak, ditutup Pak, dipasang itu kayu, rapet hadir. Pada pulang semuanya, tinggal sendirian di dalam kubur. Nanti bakal datang dua malaikat hadirin, Munkar dan Nakir, bakal nanya, sholat enggak? Alhamdulillah kita sholat, aman Pak. Puasa enggak? Ya kan? Kita aman. Asal kita ibadah sama Allah aman, itu aja kuncinya. Jangan pernah ninggalin ibadah, karena orang yang gak ibadah hidupnya tidak memperoleh barokah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kesolehan, hingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.